Jika bentar yang di sana menyampaikan, Pak ini banyak masalah di sini adalah pembantu rumah tangga. Waktu beliau ngomong pembantu rumah tangga, tapi saya sakitnya mati. Tuh, sakit sekali. Sebab itu saya berikan target kepada Menteri Kerja, buatkan roadmap yang jelas dan kapan kita stop yang namanya pengiriman. Kita harus punya target. No, the President's statement delivered on Wednesday does not preclude further judicial action and commits to reforms that should guarantee non-recurrence. The Indonesian government to build on this momentum with tangible steps to take forward a meaningful, inclusive and participatory transitional justice process, guaranteeing Ekonomi negara adidaya Amerika Serikat saat ini tengah dibayangi adanya huru-hara utang yang tinggi, yang bahkan dikhawatirkan akan mengalami gagal bayar atau default. Hampir seluruh industri pasar keuangan di negeri Paman Sam itu memegang surat utang Amerika Serikat. Jika mereka tidak mendapatkan pembayaran bunga utang yang seharusnya dibayarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, maka akan menimbulkan persoalan seperti kebangkrutan. Tidak ingin hal itu terjadi, pemerintah Amerika Serikat belajar konsep ekonomi kerakyatan dari Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Saat ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan untuk diaplikasikan di negara adidaya yang dikenal kapitalis itu. Erick Thohir menilai, penerapan ekonomi kerakyatan di Amerika ditandai dengan pemanfaatan produk yang dihasilkan pelaku UMKM atau Small Medium Enterprise atau SME oleh pemerintah negara setempat. Dia mencontohkan, Joe Biden yang memesan hamburger yang diproduksi oleh usaha keluarganya sendiri. Erick pun mengklaim, Amerika belajar terhadap Indonesia terkait pengembangan ekonomi kerakyatan. Pasalnya, sektor bisnis mikro ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional, lantaran penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto atau PDB yang mencapai di atas 61% pada 2020. Artinya, apa Amerika pun belajar sama Indonesia, di tanah air, pemerintah menargetkan kontribusi UMKM terhadap PDB meningkat 65% pada 2024. Pada 2022 lalu, usaha menengah itu mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja dan menghimpun 60,4% dari total investasi di Indonesia. Lantaran kontribusi besar, Erick meminta perusahaan plat merah tetap menjadikan UMKM sebagai mitra bisnis. Tujuannya agar ekonomi kerakyatan tetap stabil dan berkembang maju. Di setelah perang BUMN, yang merupakan sepertiga ekonomi Indonesia, harus patut dijaga bersama-sama. Indonesia sudah menuju ke arah yang benar. Indonesia merupakan negara berkembang, yang sedang gencar-gencarnya membangun perekonomian dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Langkah itu seolah tak terganggu, meski dunia sedang dilanda pandemi, hingga mengguncang perekonomian. Di sebagian negara besar, Indonesia masih berdiri kokoh, bahkan ketika dunia terancam resesi pasca pandemi sekalipun. Sampai-sampai perkiraan terbaru, Dana Moneter Internasional atau IMF mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang paling solid di tengah perlambatan global. Ini adalah fakta di lapangan, bahwa kita merupakan salah satu negara teraman dari ancaman krisis global. Jokowi mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, kita akan mampu sejajar dengan negara maju lainnya. Itu semua bukanlah hanya sebatas mimpi, semua tampak begitu nyata di tangan seorang Jokowi. Dunia melihat bahwa kita berada di tangan pemimpin yang benar, serta mempunyai integritas tinggi dalam memimpin. Mereka yakin kita bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru dunia. Sebagai bangsa satu negara yang besar, kita harus maju bersama pemimpin untuk membangun bangsa dan negeri ini. Bagaimana menurut kalian?
Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Hurra!